Kalian tahu kan? Si Naga Bonar, tukang tembakau. Nah, kerjanya menipu orang saja. Tembakau sekati dibilang 2 kati. Dia tuan Medan. Kalau pangkatku cuma Marskal Medan saja, nanti orang kira dia aku. Nah, apa kata dunia? Apa tak ada pangkat yang lain? Yang lebih rendah ada, Jenderal. Ah, itulah. Jenderal Naga Bonar. Hebat kau. Tak percuma kau jadi juru bicara markas. Itulah cuplikan film Naga Bonar. Film berlatar peristiwa perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda pasca kemerdekaan di Sumatera Utara. Seorang pencopet di Medan yang keluar masuk penjara dan mendaulat diri sebagai jenderal dan berada di garda terdepan melawan pasukan Belanda. Rupanya tokoh Naga Bonar bukan hanya dalam film. Di dunia nyata tokoh ini benar adanya di wilayah Sumatera Utara bagian timur. Penasaran? Mari kita bahas. Saya tutup. Dalam film, Naga Bonar adalah seorang pencopet dari Medan yang keluar masuk bui. Saat di Jakarta telah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, di Medan masih harus memerangi serdadu Belanda yang telah masuk wilayah Indonesia. Singkat cerita, gagah berani Naga Bonar dengan pasukannya berada di garda terdepan melawan serdadu Belanda. Lucunya, Naga Bonar sebagai perwakilan Indonesia ketika berunding dengan Belanda, justru memilih markas Belanda sebagai markasnya. Itu karena Naga Bonar tak bisa membaca peta. Di sini. Di situ. Ya, ya. Parit Boenta. Nee. Nee. Ja. Dat is onmogelijk. Daar is onze veldkeuken toch geïnstalleerd, hè? Zeker, majoor. Tidak mungkin, generaal. Di sana tempat tentara kerajaan. Sempat mengalami kejadian naas saat salah satu sahabatnya tewas. Tak terima. Naga Bonar dan pasukannya mendatangi markas Belanda untuk dimusnahkan dan berhasil. Itu tadi sepenggal cerita fiksi pada film Naga Bonar. Lantas di dunia nyata bagaimana? Di kenyataan sosok seperti Naga Bonar benar adanya. Dia seorang warlord bernama Timur Paine. Namanya tenggelam oleh kebesaran para tokoh yang tampil di permukaan sejarah. Dia hadir di antara masyarakat Sumatera Utara dan namanya disebut dalam sejarah buku revolusi di Sumatera Utara. Menurut sumber yang pernah bertemu langsung dengan Timur Paine, masa lalunya mirip Naga Bonar. Dulunya dia seorang pedagang jengkol, lada, sayur-sayuran, dan menjadi bajingan serta pencopet. Timur Paine juga termasuk anggota Partai Penihata sehingga di masa revolusi dia menjadi bagian nasional pelopor Indonesia, Napindo. Seorang Jenderal Maraden Panggabean berkata bahwa Timur Paine memimpin pasukan Napindo, Laskar Naga Terbang. Meski mengatasnamakan Napindo, bukan berarti dia patuh pada pimpinan Napindo. Selain pasukan Laskar Naga Terbang, Timur Paine juga pernah memimpin Laskar Barisan Marsose yang di masa Perang Aceh merupakan pasukan andalan KNIL dengan citra kejamnya. Kemampuannya yang mampu meleburkan beberapa barisan laskar ke dalam tentara Marsose membuat kekuatan pasukan Timur Paine makin diperhitungkan dan disegani. Sejak itulah, Timur Paine mendaulat dirinya sebagai jenderal mayor secara sepihak. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini. 1. Siapapun bisa jadi pejuang. Bahkan sekelas bandit sekalipun. 2. Masih ada tokoh pejuang yang namanya tenggelam dan hilang dari catatan sejarah.